Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMP 3 Kendawangan. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya untuk melakukan kegiatan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian terima kasih lagi saya aturkan kepada Kepala Sekolah yang selalu menyupport untuk setiap kegiatan saya sebagai CGP Angkatan 11. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau membantu dan meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah tentang penerapan pemahaman tentang budaya positif. Mungkin ini bagi teman-teman istilah yang cukup baru, atau mungkin dari teman-teman udah belajar di PMM Mandiri sudah tahu tentang budaya positif. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa saya bukan salah satu-satunya sebagai sumber belajar. Jadi kita sedang sama-sama belajar. Apa yang kita lakukan sekarang adalah satu bagian diskusi untuk memperbaiki pelayanan kita terhadap anak. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga udah punya senior di guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan beliau, berkolaborasi bersama bagaimana menentukan strategi yang terbaik agar anak murid kita mendapatkan layanan yang terbaik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan yang pertama ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada restitusi. Jadi dari ke-8 ini merupakan konsep inti dari budaya positif. Saya nanya dulu ke Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa yang dimaksud dengan budaya positif? Pak Hamidah, silakan dicoba. Jadi di sini tidak ada salah benar ya Bapak Ibu. Ini adalah menurut pemahaman kita, jadi nggak usah takut. Kalau menurut saya budaya positif adalah membiasakan hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan di sekolah. Berarti kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian kalau menurut Pak Lili, bagaimana budaya positif itu? Menurut saya Bu, untuk perilaku budaya positif itu mencerminkan pribadi kita yang baik, yang bijak, yang selalu menjadi tuntunan bagi anak-anak kita ataupun rekan-rekan kita dalam mengajar. Ya, berarti perilaku baik yang akan menjadi contoh bagi rekan sejawat ataupun murid. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kita akan membahas seperti apa budaya positif kira-kira. Tapi sebelum kita masuk ke perubahan paradigma, sekarang silakan Bu ini menuliskan sesuatu atau benda atau seseorang yang berharga menurut Bapak Ibu, yang sangat berharga. Tapi jangan sampai ketahuan apa sama kawan di sebelahnya. Jangan sampai dia tahu apa yang kamu tulis. Nah, setelah itu kamu lipat itu sesuatu yang berharga itu, terus kamu genggam. Nanti berpasangan ya. Pak Midan berpasangan dengan Pak Gunawan, Pak Lili dengan Pak Yanto, Pak David dengan Bapak, kemudian Bu Roda dengan Bu Hartuti, Bu Yosa dan Bu Mina. Sudah ditulis sesuatu atau benda atau seseorang yang paling berharga. Kalau saya ambil contoh misalkan saya, kalau seseorang yang paling berharga itu saya, itu bapak saya. Nah, jadi tulis aja seperti itu. Atau mungkin anaknya. Satu aja nggak usah banyak-banyak. Yang penting jangan sampai dicontek sebelahnya. Jangan sampai temannya tahu. Sesuatu yang paling berharga.
Sudah, jangan sampai dilipat kecil, jangan sampai ditahu temannya. Jangan sampai ketahuan teman. Iya, dilipat kecil harusnya digenggam Pak. Satu aja, bisa banyak-banyak. Banyaknya satu aja, kecil aja. Sudah? Nah, sekarang silakan berpasangan, gantian ya nanti. Misalkan saya ambil contoh Pak Gun dulu yang melakukan menggenggam tangannya, digenggam erat tangan satu aja Pak Gun, tangan dua. Nanti Pak Midan kesulitan. Nah, habis itu gimana caranya Pak Midan bisa membuka tangan Pak Gun, kemudian melihat apa yang ditulis oleh Pak Gun. Nah, apakah itu digelikirin, apakah itu mau di gimana caranya biar itu terbuka? Nah, boleh ya, ayo sekarang mengikuti Pak Lilin dengan Pak Yanto. Pak Rami dengan Pak Lilin. Boleh dilakukan. Apakah sudah terbuka? Kalau sudah diketahui, boleh dilakukan sebaliknya. Berarti nanti gantian, ya. Nah, gimana? Tapi gimana caranya kan kalau Pak misalkan lawannya pengen tahu kan dia akan berusaha untuk membuka. Nah, oke, gantian berarti gantian sekarang Bapak. Sudah? Yang ibu-ibu sudah mencoba? Hah? Tetap bahwa yang tadi tetap Bapak yang tadi cuma sekarang Pak David melakukan. Jadi seperti yang ibu-ibu udah mencoba? Udah tahu tadi apa yang ditulis Bu Tuti Bu Rauda? Belum. Nah, boleh diintip-intip kalau udah. Nah, jadi yang kita lakukan tadi Bapak Ibu sebelumnya, tapi kita tanya dulu sebelum itu nanti kita bahas yang kita lakukan tadi. Menurut Bapak Ibu ini untuk yang pertama Bapak Ibu tuh setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, Pak Midan setuju. Kemudian yang lain? Setuju, tetapi tidak berlebihan. Oke, setuju. Tetapi tidak berlebihan. Kemudian yang belakang? Tergantung hukuman itu. Jawabannya setuju, tidak setuju. Oke. Ya. Setuju. Setuju dan nggak apa-apa ini karena kita sama belajar. Tidak ada benar, tidak ada salah. Nah, oke, yang belakang setuju. Kemudian yang Pak Yanto? Saya sih sebenarnya kalau masalah hukuman Bu Setuju. Nggak apa-apa, karena kita punya opini Saya sendiri-sendiri. tidak setuju Bu. Oke, kalau Pak Gunawan bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, jadi ini variatif ya, jawabannya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tidak apa-apa, karena kita punya penalaran atau pemahaman tersendiri tentang apa itu hukuman terhadap anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira Bapak Ibu itu setuju nggak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Oke, setuju semua? Pak Gunawan setuju nggak? Oke, tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Kemudian yang ketiga, pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Bisa jadi. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Saya nggak setuju. Yang ibu-ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Berarti setuju ya kalau penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini hanya pertanyaan pemantik sebagai bahan kita untuk diskusi ke belakang. Nanti kita bahas. Oke, untuk kegiatan yang Bapak Ibu lakukan tadi, ini adalah stigma kita terhadap anak-anak. Jadi, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita memberi nasihat hal positif, memberi hukuman, mungkin akan dijalankan oleh anak-anak. Tetapi ada perasaan sendiri, perasaan yang berbeda yang dilakukan oleh anak. Jadi yang kita lakukan tadi adalah tentang paradigma perubahan pembelajaran. Jadi kita tuh membujuk, tadi kan biar dibujuk, digelitik, di apapun biar tangannya terbuka ya.
Kemudian pertanyaan saya, siapa yang punya posisi kontrol untuk membuka tadi? Bapak Ibu atau lawannya? Yang punya posisi kontrol ketika tangannya terbuka, ceklik gitu tadi. Yang punya posisi kontrol membuka itu kita sendiri atau lawannya sebenarnya? Kita sendiri. Itulah sebenarnya yang kita terapkan kepada anak-anak. Walaupun kita memberi hukuman, kita hukuman dalam hal yang lain, hukuman dalam hal positif, dalam bentuk yang lain, ternyata kalau anak-anak itu tidak mempunyai kesadaran diri di dalam hatinya, itu juga tidak akan dilakukan, tapi agak grundel gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu, kira-kira pemahamannya. Jadi pemahaman yang kita lakukan seperti itu. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ke miskonsepsi teori tentang teori kontrol. Jadi di sini ada seorang namanya Dr. William Glasser. Beliau menjelaskan, ini bukan menurut saya ya Bapak Ibu, ini menurut teorinya, bahwa kita kadang berpikir bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita kan menasehati anak-anak, bahwa kita berpikir dengan kita menasehati anak-anak itu akan melakukan atau mengalami perbaikan tingkah laku. Nah, ternyata itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi seperti yang dicontoh di awal, ketika kita memberikan arahan hukuman dalam bentuk hal positif, ternyata dengan mengkritik atau hal apapun arahnya positif, memungut sampah misalkan, tetapi ternyata itu hanya ilusi kalau dia tidak memiliki kesadaran di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua pengamatan positif efektif dan bermanfaat. Hukuman dalam bentuk positif apapun yang menurut kita itu baik, tetapi kalau memang tidak ada kesadaran dari anak, itu juga belum tentu baik. Yang terakhir tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana ini maksudnya? Ketika kita kadang menemukan anak-anak kita melakukan hal yang tidak tepat atau kesalahan, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu selalu berpikir mindsetnya, oh kita itu yang paling tahu, kita itu yang paling berpengalaman. Padahal di relung hati anak kita itu berbeda. Apa yang kita katakan itu pasti benar. Belum tentu juga. Kita harus menyelidiki dulu, kenapa si anak itu melakukan kesalahan, kenapa si anak itu berbuat salah. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Itu sebabnya makanya bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita berpikir bahwa dengan paksaan atau hukuman bahwa anak-anak itu akan berperilaku baik. Jadi seperti itu. Ternyata itu adalah sebuah ilusi menurut teori kontrol. Kemudian sekarang bagaimana seharusnya kita? Di sini ada siapa yang mengontrol tadi seharusnya? Yang mengontrol diri kita antara itu siapa? Di sini ada dua teori. Yang pertama tentang teori stimulus respon dan yang kedua tentang teori kontrol atau pilihan. Yang pertama bahwa kalau di teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti itu kadang-kadang kalau kita diskusi ada hal-hal kecil, ketika ada hal perbedaan yang tidak sama dengan kawan kita selalu ada keinginan menguatkan, enggak, ini seperti ini seperti itu gitu. Padahal yang lebih bagus di teori kontrol itu yang perlu kita tanamkan bahwa kita harus punya atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa nggak apa-apa mengalami perbedaan pemahaman, itu nggak apa-apa. Namanya teori kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika anak melakukan kesalahan, kita nggak melulu melihat, oh kamu salah,
dihukum. Oh kamu salah, kamu dikasih hukuman hal positif dia tidak mengulanginya. Tidak, tapi kita lihat dulu kenapa dia berbuat salah. Apa alasannya? Hal apa yang mengakibatkan misalkan murid kita datang terlambat, kenapa? Oh ternyata mungkin banyak bocor atau seperti itu. Atau mungkin tadi harus menungguin mamanya sakit. Nah, ada banyak faktor yang harus kita gali sebelum kita mengeksekusi bahwa murid kita melakukan tindakan yang tidak tepat. Kemudian dari teori kontrol atau pilihan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, yaitu kita lihat dulu apa penyebabnya, apa kebutuhan apa yang tidak tercapai oleh anak kita. Hal apa yang kenapa kok dia seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan, dalami terlebih dahulu. Mungkin agak berat ya, apalagi kalau mengajarnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 180 siswa. Kita harus pahami karakternya satu persatu. Tapi nggak apa-apa Bu, namanya belajar. Pelan-pelan nanti bisa kita mengikuti ritme dari perilaku anak murid kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori stimulus respon, di sini maksudnya bahwa ketika kita menasihati, kita itu bisa mengontrol anak-anak. Ternyata itu tidak berlaku. Bagaimana dengan teori kontrolnya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu kita ambil ke contoh Bapak Ibu, kan kita tidak pernah melakukan hal-hal di sekolah ini itu tanpa paksaan, tanpa harus ditegur. Kepala sekolah kan tidak ada. Kita melakukannya atas kesadaran diri kita. Jadi bahwa tidak bisa hanya kita yang bisa mengontrol diri. Kemudian yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Yang teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kesadaran itu datangnya dari diri kita. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Udah kita bujuk, kita rayu tadi waktu genggam tangannya tadi. Kalau dia nggak mau membuka tangan itu, dia nggak akan buka. Walaupun Bapak Ibu kritik, Bapak Ibu cubit, Bapak Ibu pukul bangku misalkan, kalau dia tidak mau membuka tangan itu, dia tidak akan membukanya. Tetapi ketika Bapak Ibu membiarkannya, ya udah inilah, dengan kesadaran dirinya sendiri ya, anak murid kita, tanpa kita paksa, kalau kesadarannya tumbuh maka dia akan membuka tangannya. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Maksud dari sini yang paling terakhir itu, kita berpikir kalau anak kita berbuat salah, kemudian kita menasihati dan memberi hukuman. Berarti di situ teorinya kita menang, anak murid kita kalah. Pokoknya apapun yang terjadi kamu harus dihukum. Berarti kita menang, anak murid kita kalah. Nah, di teori kontrol yang akan kita terapkan bahwa konsepnya adalah berpikir menang-menang. Bagaimana kita caranya ketika anak berbuat salah? Kita tanya dulu, kenapa mereka berbuat salah? Apa yang menyebabkan dia melatar belakangi berbuat salah? Setelah itu, kita menanyakan apa solusi ketika dia berbuat salah itu? Apa solusinya agar dia tidak melakukan kesalahan yang lain? Nah, di situ kita menang dengan tidak memberi hukuman. Kemudian siswa kita juga menang dengan tidak melakukan hukuman. Itu namanya teori menang-menang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini tentang paradigma pembelajaran tadi. Nah, yang kedua tentang disiplin. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan disiplin. Bahkan di dalam visi sekolah kita ada kata disiplin. Bapak Ibu ada yang ingat tentang visi sekolah kita? Pak, ada yang ingat visi sekolah kita? Pak Gunawan? Visi sekolah kita adalah bertakwa, berbudi pekerti, disiplin dan berbudaya lingkungan. Nah, ternyata ada mana disiplin di situ di dalam visi sekolah kita. Kira-kira sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apa sih arti disiplin itu? Ibu-ibu mungkin mau membantu menjawab. Gak apa-apa, menurut
Oke, kalau menurut saya disiplin itu ketika kita berkonsisten, misalnya ingin belajar jam 7, misalnya anak-anak ya, anak-anak kita kan misalnya ngajak anak-anak, kalau ingin belajar jam 7, misalnya jam 7 dalam setiap satu hari itu 1 jam saja diluangkan. Nah, disiplin itu dilakukan berulang-ulang, itu disiplin kepada diri sendiri, disiplin menurut saya. Disiplin diri ya, disiplin diri, disiplin waktu. Mungkin ada yang berbeda dari Bu Rauda? Terkait dengan kata disiplin, sebenarnya disiplin itu adalah sebuah peraturan Nah, di mana kita harus mau tidak mau harus menerapkan pada diri kita, lingkungan kita, atau lingkungan kerja kita. oke, jadi disiplin itu berkaitan dengan peraturan ya tadi. Bu Yosa mungkin mau mencoba menjawab. Karena sudah banyak yang menjawab, saya tingkat saja yang disiplin itu yaitu tepat waktu dimanapun apapun. Oh, berarti aturannya tepat waktu ya, contohnya tepat waktu. Oke. Maju dulu ya. Ayat tuh yang kasih mewakili. Tadi kan Pak Hamid sudah mewakili visi. Terima kasih Bu. Menurut saya disiplin itu menuruti menuruti semua aturan ya yang memang sudah ada. Oke, jadi mindsetnya adalah tentang peraturan. Ada peraturan harus ditaati. Mungkin Pak Lili berbeda. Jadi Bu, untuk disiplin tuh kalau menurut saya satu itu tentang peraturan. Oke, Ya, peraturan. peraturan. Kemudian yang harus ditaati dengan sepenuh hati. Ya, jangan sampai kita melanggarnya. Mungkin 1 atau 2 kali ya Bu, boleh lah. Di skala pun memang ada kegiatan atau ada hal yang penting. Cuman yang saya patokkan bahwa disiplin itu memang peraturan yang tidak boleh dilanggar. Berarti kita log jawabannya ya, bahwa disiplin itu berkaitan tentang peraturan, harus dijalankan, harus ditepati, dilaksanakan secara konsisten, seperti itu ya, menurut wawasan yang kita tahu. Tapi sebenarnya berbeda Bapak Ibu. Disiplin itu bukan tentang peraturan. Jadi tentang apa disiplin itu? Nah, jadi disiplin itu Bapak Ibu dia berasal dari bahasa Latin yang penulisannya adalah disiplina. Nah, artinya disiplin itu adalah belajar kontrol. Jadi bukan tentang peraturan yang harus konsisten, harus tepat waktu, tapi belajar kontrol. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi bukan peraturan atau kesepakatan, tapi tentang kontrol diri kita untuk mewujudkan apa yang kita mau, apa yang kita percaya. Kalau aku ingin sukses, kalau yang disampaikan Bu Dina tadi, aku harus belajar dengan disiplin gitu. Tapi itu bukan tentang belajarnya, tapi tentang kontrol diri kita, mengontrol diri kita untuk meluangkan waktu belajar setiap sore 30 menit secara konsisten. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan dari disiplin. Jadi kita akan bahas tentang disiplin positif yang tujuannya di sini untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Tanpa kita kasih iming-iming, nanti kalau kamu melaksanakan ibu kasih hadiah. Enggak perlu. Kamu kalau nggak melaksanakan nanti berhukum. Tidak juga seperti itu. Jadi yang kita bahas tentang disiplin positif itu seperti itu. Bagaimana caranya kita menumbuhkan kontrol diri pada anak. Jadi tujuannya, jadi Kemendikbud di sini menghadirkan materi disiplin positif itu tujuannya agar menciptakan murid yang memiliki disiplin sama seperti visi kita. Kita itu ingin mencetak murid yang disiplin, religius, memiliki budi pekerti, berbudaya lingkungan. Jadi hal-hal yang kita lakukan semua di sekolah ini arahnya adalah yang pertama visi dan tujuan pendidikan.
Setelah kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga perilakunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dianut, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya, hal yang kita lakukan dari pembiasaan positif, pembelajaran yang dilakukan di kelas adalah muaranya tentang profil pelajar Pancasila. Tentang pembiasaan Senin, kita melakukan Senin Nasional upacara, kemudian yang pembiasaan yang sholat berjamaah, kegiatan infak, itu muaranya di situ. Kira-kira Bapak Ibu, ada yang tahu nggak tentang profil pelajar Pancasila? Ingat nggak? Ayo, jangan-jangan nanti ada yang tidak ingat tentang profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan visi kita, nah, visi sekolah itu adalah bertakwa. Kalau bertakwa, dia termuara di mana? Kalau profil pelajar Pancasila, Pak Nida sebagai guru agama, apa yang Pak Widan ingat tentang profil pelajar Pancasila? Ada berapa elemen-elemennya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada, terus dan berakhlak mulia. Selanjutnya apa lagi? Ayo. Oke, Bu Nina. Berkebinekaan global. Selanjutnya apa lagi? Gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, itu muaranya dari pembiasaan, pembelajaran, agar lulusan kita nanti memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Perilakunya itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Walaupun kadang pikir kita agak berat kalau semua elemen itu diterapkan, tapi insya Allah kegiatan yang kita lakukan itu memang berjenjang Bapak Ibu. Enggak serta-merta ketika kita menasehati atau melakukan kegiatan itu langsung teraplikasi ke anak. Mungkin di sekolah kita dia tidak melakukan karakter itu, tapi nanti ketika dia melanjutkan ke sekolah itu baru dia terpakai. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi yang Bapak Ibu sebutkan bahwa ada 6 elemen. Kemudian di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan, adalah sifat-sifatnya positif. Jadi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal karena dia lintas bahasa, suku, bangsa, agama ataupun latar belakang. Jadi tidak ada yang agama 1, 2, tapi dia itu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila memang sangat-sangat mewakili semua agama, mewakili semua suku, dan mewakili semua lintas bahasa. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Coba perhatikan dulu, kira-kira udah tepat atau belum kebutuhan dasar manusia itu? Apakah ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahi dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Sudah cukup? Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kita katakan bahwa ini ada 5 ini juga berlaku untuk anak murid kita. Nah, kebutuhan anak murid kita itu juga sama 5 ini. Ketika kita mungkin di sekolah menemukan kasus anak yang suka mencuri atau mengambil barang orang lain, kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum kita penuhi? Itu yang akan kita lakukan. Kenapa ya anak ini kok mencuri? Nah, mungkin karena dia nggak mendapat uang saku atau orang tuanya itu tidak memberikan bekal, sehingga dia masuk ke kategori kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada anak yang suka cari-cari pengen diperhatikan gitu.
Kemudian pokok intinya gimana gurunya biar memperhatikan, membuat ada aja caper gitu. Nah mungkin kalau kita menyikapinya yaitu dengan mungkin ada kebutuhan yang tidak dia penuhi, yaitu mungkin kebutuhan kasih sayang karena di rumah dia terabaikan, bapak ibunya sibuk kerja sehingga dia hanya datang, makan, main HP, tidur, besok sekolah lagi tanpa ditanya, tanpa dikasih pengertian apa. Jadi seperti itu mungkin kebutuhan. Ada lagi anak yang suka jahil, kadang-kadang kawannya nggak ngapa-ngapain, itu yang kursinya ditarik, yang ada aja jahilnya. Seperti itu nggak di kelas bapak ibu? Ada kan? Ada, di kelas saya itu juga ada, dari SD katanya. Jadi mungkin itu apa kebutuhan yang belum terpenuhi, mungkin aja dia itu kesenangan. Dia suka menjahili kawan. Saya suka bu, saya itu pernah nanya ke anak murid saya. Ketika dia itu sering banget melakukan kesalahan, baik di pelajaran saya maupun di pelajaran orang lain. Saya itu suka bu, saya itu malah nggak tahu bu, suka aja. Kawannya itu waktu SD pernah digantungnya, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Terus kenapa kamu kok kayak gitu? Nggak ada bu, suka aja. Terus saya lihat juga dia kalau naik motor tuh sampai ngeber. Saya tanya juga tuh, kamu itu loh, kalau naik motor kenapa kok sampai digeber-geber? Nggak ada bu, suka aja saya. Nah berarti dia memang kebutuhannya adalah kesenangan. Tinggal kita sebagai guru mengarahkan bagaimana kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan melakukan kegiatan, bagaimana kita mencari solusinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada lagi yang kebebasan. Kalau kebebasan biasanya kalau di pembelajaran kita sedikit-sedikit tuh anak itu pengen keluar, yang izin ke toilet lah, bu mau keluar. Kalau enggak kita belum masuk dia udah duduk di luar. Nah mungkin kebutuhan dasar manusia yang belum dia penuhi adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan. Dia tuh nggak suka, jadi kita harus memilih gaya belajar apa yang agar dia itu bebas gitu, tidak di kelas terus. Nah itu tugas kita bersama, bagaimana kita memahami kebutuhan anak murid kita sesuai dengan 5 kebutuhan dasar sebelum kita mengeksekusi pembelajaran yang kita lakukan. Nah sekarang setelah kita tahu tentang kebutuhan dasar manusia, kita belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Tetapi di situ ada 2 lagi yang kita kategorikan motivasi eksternal itu. Yang pertama, apa sih, kenapa sih orang melakukan sesuatu atau anak murid kita melakukan sesuatu atau diri kita sendirilah. Diri kita itu melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Kadang kita sebagai guru kita bisa memilahnya dari sini. Yang pertama mungkin kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kalau kita melakukan sesuatu tuh biar nggak dihukum, biar nggak ditegur. Kalau kita nggak melakukan nanti kita dihukum. Jadi itu motivasinya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau saya pernah lihat itu ada kan reward untuk guru, mungkin ada juga reward untuk siswa. Dia melakukan sesuatu, oh nanti biasanya dapat hadiah. Kalau saya tuh pernah dulu menerapkan pembelajaran, misalkan ayo siapa yang mau maju nanti gue kasih nilai gitu. Nah itu berarti motivasinya karena mendapat imbalan dari orang lain, padahal itu sebenarnya tidak tepat juga. Nah motivasi yang bagus itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Kita melakukannya karena kita menghargai diri kita sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau kita tidak melakukan itu, bukan karena dinilai, bukan karena dihukum. Jadi kita melakukannya atas kesadaran diri kita sendiri. Nah sekarang tentang hukuman konsekuensi. Dari yang kita lakukan tadi kan berkaitan tuh. Setelah kita tahu kebutuhan dasar anak murid kita tahu teori motivasi anak murid
kita melakukan. Sekarang kita coba tebak-tebakan dulu di sini. Kalau menurut Bapak Ibu, di situ ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Silakan Bapak Ibu catat di dalam hati. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Yang pertama tadi konsekuensi, yang kedua hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Yakin? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, yakin? Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Belum, masih ada lagi soalnya. Nah, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Menurut kalian ini hukuman atau konsekuensi? Bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi. Kalau menurut Bu Rauda? Konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut Bu Nina hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau menurut Bu Yosa? Menurut Pak Lili? Oke, sepakat semua hukuman ya itu. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yakin itu bukan hukuman? Oh, karena dia salah seorang, salahnya sendiri. Makanya dia konsekuensi. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Satu suara? Konsekuensi. Yang pertama tadi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, Bu Roda konsekuensi, Bu Anu hukuman. Kita cek. Yang kedua tadi hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Oke, kita cek jawabannya. Nah, benar nggak tadi yang dijawab? Kenapa kok yang mencatat 100 kali itu kira-kira kok masuk hukuman? Ya, karena ada perintah dari itu. Menurut Pak Lili bagaimana? Kalau menurut saya itu Bu, untuk yang 100 kali cek 1 buat cek. Jadi Bu, untuk yang 100 kali ya, dalam buku saya tidak terlambat datang ke sekolah itu kan anak-anak itu kan diperintah Bu, diperintah untuk melaksanakan hukuman untuk menulis tadi itu. Jadi dia masuk hukuman atau konsistensi, jadi jelas hukuman. Jelas ya, Pak Lili dia masuk hukuman. Kemudian yang kedua tadi benar nggak jawabannya? Dia masuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa kira-kira kok masuk hukuman? Terlambat hadir ke sekolah Bu, karena dia terlambat mungkin kan tidak tahu lah, karena dia ketiduran atau gimana, jadi konsekuensinya
yang terlambat konsekuensi. Hukuman. Hukumannya ya harus Lari. lari dari lapangan. Ya, seperti itu Ya, ya. tergantung guru piketnya juga tadi. Tergantung guru piketnya ya. Tergantung. Kalau guru piketnya datang langsung masuk juga susah juga. Oh, gitu. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Boleh saya agak berbeda sedikit? Oke, boleh sekali. Di sini kita tidak ada benar salah, kita saling berdiskusi menurut pemahaman kita masing-masing. Jadi kalau menurut saya pribadi itu begini Bu, untuk yang 2 kali keliling lapangan karena terlambat Bu ya. Ya. Jadi kalau sepemahaman saya, perkenaan dengan fisik itu jelas hukuman Bu. Ya, perkenaan dengan fisik karena diperintah melalui fisik tadi, jadi jelas bahwa hukuman. Kayak itu kalau menurut saya Bu. Pokok hal-hal yang berbau fisik itu pasti Iya, hukuman. pasti hukuman itu Bu. Oke. Ada mungkin yang jawabannya berbeda? Yes. Kalau saya memaknainya begini kan, kalau yang dikategorikan hukuman itu antara tindakan guru dengan hukuman itu tidak berkaitan gitu. Tidak, dia berlawanan gitu sebenarnya. Tapi kalau yang sanksi atau konsekuensi itu kan dia karena tadi itu ada kaitannya ya, akibat dengan hukumannya itu ya, tindakan contoh misalkan membersihkan coretan itu kan dilakukan oleh Dia sendiri. Nah. Jadi ada kaitannya mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Hamidan. Jadi begitu, apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya. Misalkan kita ambil yang contoh nomor 1, itu kan dia terlambat. Terus apa relasinya dengan menulis 100 kali? Tidak ada kaitannya sama sekali. Makanya itu dikategorikan ke dalam hukuman. Tidak ada kaitannya. Kemudian satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, korelasinya apa? Lari dengan terlambat. Tidak ada juga. Berbeda kalau dia waktu di jam pelajaran olahraga terlambatnya. Ketika guru memberi arahan, kamu terlambat datang sekolah, datang waktu kegiatan olahraga, kemudian disuruh berlari. Kenapa itu dimasukkan konsekuensi? Karena kan di pelajaran olahraga itu pemanasannya lari. Nah, itu dikategorikan di dalam konsekuensi. Kalau yang lain tadi, misalkan kalau kita tadi yang mencoret-coret, makanya kita juga masukkan ke dalam konsekuensi. Kemudian yang menggantikan kertas itu juga dikategorikan ke dalam konsekuensi. Yang berjemur ini juga tidak ada relasinya. Apa hubungannya berjemur dengan karena ngobrol? Siswanya ngobrol, tiba-tiba kita dengan psikologis yang tidak bagus, kamu ngobrol terus, udah sana berdiri di bawah lapangan bendera, atau kamu ngobrol terus, udah sana keluar aja, ibu nggak suka lihat kamu. Kan nggak ada relasinya apa yang kita lakukan tadi, seperti itu. Nah, yang ini murid bertelanjang kaki sepanjang hari, ternyata dia juga dikategorikan hukuman, bukan konsekuensi. Tidak ada relasinya antara bertelanjang kaki dengan tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi itu dikategorikan hukuman karena tidak ada relasi apa yang kita ajarkan ke anak murid kita. Kemudian ini apalagi udah jelas kalau berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kan kita tahu bahwa kemampuan anak itu kan tidak sama. Ketika kita menanya yang pintar, mungkinlah dia sudah terjawab dengan bagus. Tapi kalau kita menanya anak yang kemampuannya sedang dan menengah ke bawah, dia kan pasti akan tergagap-gagap menjawabnya. Nah, tidak ada relasinya. Kemudian dengan mengangkat kaki, apakah dengan mengangkat kaki dia akan kemudian jadi cemerlang bisa menjawab? Kan tidak ada relasinya. Jadi itu dikategorikan ke dalam hukuman. Kemudian yang kehilangan 10 menit jam istirahat, benar. Yang terakhir tadi jawabannya udah selaras ya. Kehilangan 10 menit. Nah, ini ada korelasinya. Kalau kamu datang terlambat 10 menit, berarti kamu harus tinggal lebih lama 10 menit. Itu yang benar. Jadi bukan kalau terlambat disuruh berjemur, terlambat disuruh keliling lapangan. Itu kategorinya hukuman. Ini yang lebih tepat yang akan ditawarkan dalam pembelajaran. Jadi ini masuk teori motivasi, hukuman, dan
konsekuensi. Nah, ini tadi juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Tapi kalau di PJOK dia masuk konsekuensi. Kemudian ada lagi yang membersihkan WC karena mematahkan pensil. Nggak ada hubungannya. Orang mematahkan pensil temannya dihukum membersihkan WC. Harusnya konsekuensinya apa? Kalau ada siswa kita yang mematahkan pensil, apa yang harus kita lakukan? Mengganti. Nah, konsekuensinya adalah dia harus mengganti, bukan dengan membersihkan WC. Sekarang ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu Bapak Ibu yang kita lakukan, yang kita percaya tadi waktu saya bertanya tentang pendisiplinan, bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Jadi ketika kita menghukum, kita menang, siswa kita kalah. Dan kita berpikir bahwa hukuman itu harus terjadi, padahal tidak seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ketika dia mematahkan pensil, berarti dia harus mengganti. Itu konsekuensi. Kemudian dari hukuman itu timbul perasaan tidak nyaman bagi murid. Dan tidak nyamannya itu tidak berlangsung pendek, tapi berlangsung dalam jangka panjang. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid itu hanya berlaku dalam waktu jangka pendek saja. Ketika dia udah mengganti temannya tadi, kan mungkin ada perasaan marah ketika pulpennya dipatahkan. Ketika dia udah diganti, mungkin dia akan baik-baik lagi. Yang ketiga, murid itu dibuat disakiti. Ketika kita menghukum anak-anak, pasti ada perasaan anak yang grundel, cemas, marah. Tapi karena kita lebih tua, dari teori kontrol tadi, dia nggak akan bisa marah. Tetapi di hati mereka itu ada dongkol tersakiti. Kalau di konsekuensi, kalau kita melakukan penerapan konsekuensi, murid itu hanya dibuat tidak nyaman. Jadi perasaannya hanya tidak nyaman saja. Perilakunya perilaku pasif atau agresifnya meningkat. Kadang-kadang anak yang kita beri hukuman bukan serta-merta besok akan berubah, benar nggak? Ternyata dia akan melakukan kesalahan terus. Ternyata perilaku agresifnya malah meningkat. Kalau kita memberi konsekuensi, karena kita memonitori tadi, maka dia kalau kita mengevaluasi mungkin tidak akan dilakukan oleh anak atau tidak akan diulangi. Yang terakhir, kadang-kadang kalau kita memberi hukuman, anak-anak itu cenderung benci terhadap peraturan. Maka motivasinya dia nanti adalah motivasi eksternal. Ketika dia misalkan harus beratribut lengkap, itu dia motivasinya karena takut dihukum, bukan motivasi intrinsik atau internalnya tadi. Kalau kita memberikan konsekuensi, maka murid itu lebih menghargai atau menghormati peraturan. Jadi seperti itu ya. Itu kalau konsekuensi ini lebih ke disiplin positif daripada hukuman. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Nah, sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Oke, kita lanjutkan tentang penghargaan. Di disiplin positif ini ternyata penghargaan itu dia termasuk ke dalam hukuman. Kira-kira apa perbedaan antara hukuman dan penghargaan? Di sini hukuman tadi adalah cara kita mengontrol perilaku orang lain yang bersifat satu arah. Jadi kita aja yang mengarahkan, bukan kesadaran murid. Melalui kesepakatan dan biasanya berupa fisik tadi yang seperti yang disampaikan Pak Lili, bahwa hukuman itu cenderung fisik, Bu, maupun psikis. Tanpa kita sadari, ketika kita menghukum anak-anak, saya sendiri pun, ternyata kita meninggalkan psikis anak itu menjadi tersakiti, sehingga dapat memberikan trauma. Entah sadar atau tidak, ternyata hukuman itu salah karena memberikan trauma kepada anak. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu adalah satu cara untuk mengontrol perilaku orang lain dengan cara memberikan imbalan. Nah, ini juga masuk ke dalam motivasi eksternal. Saya melakukan ini biar saya dipuji, saya melakukan ini biar saya dapat hadiah.
itu motivasinya eksternal. Jadi dapat atas suatu tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi penghargaan itu bersifat menghukum bagi mereka yang tidak dapat memperoleh penghargaan. Jadi kan ada timbul cemburu sosial biasanya. Ibu yang disuruh itu terus, yang dianu itu terus, saya nggak pernah. Ternyata kita menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi apa bedanya hukuman dan penghargaan tadi itu yang saya sampaikan? Yang kita lakukan adalah kita lebih ke dalam menerapkan motivasi internalnya, bukan motivasi eksternal. Tujuannya apa? Agar anak murid kita dapat menghargai dirinya sendiri. Jadi sudah dapat diterima antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini. Jadi kalau hukuman itu identitasnya adalah gagal. Padahal kita harus membangun identitas sukses kepada anak murid kita. Hukuman itu tadi menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid kadang berbohong, menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Habis itu tidak efektif. Kalau yang penghargaan itu juga tidak efektif. Itu tadi kecemburuan sosial atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ternyata Bapak Ibu, ranking itu adalah termasuk ke dalam kita menghukum anak-anak dalam penghargaan. Makanya di pembelajaran Kummer yang diterapkan sekarang, kita lebih menerapkan ke tidak mencantumkan ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, yang terakhir, yang belum terakhir sih, ada lagi tentang posisi kontrol guru. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu itu biasanya ada di posisi mana? Kalau Pak Lili biasanya ada di posisi mana? Kalau saya posisi nomor 1 kalau saya. Penghukum. Ada lagi yang lain? Kabun. Nomor 3 gimana? Berusaha Bu menjadi manajer. Oh, masih berusaha menjadi manajer. Oke. Kalau Pak Yanto? Kalau saya sih, saya bukan, masih mau yang keempat tuh. Coba Yang pemantau. Ya, coba lihat dulu. Kalau bisa sih jadikan teman dulu. Oh, ngomongnya seperti itu. Oke. Ya, Teman baru memantau dulu baru teman, atau teman dulu baru memantau. Suntiklah dulu. Gak apa-apa, dua gak apa-apa. ya, saya sih tidak pernah menghukum, jadi saya anggap mereka tuh Teman. jadi teman dulu. Biar apa sih permasalahannya? Oke, seperti itu. Kalau Pak David biasanya di posisi mana? Ini di dalam kelas. Di dalam Kalau saya biasanya saya memposisikan diri sebagai teman itu. Oleh itu saya biasanya pakai panggil mereka tuh guys. Oh ya, posisi kontrolnya itu dia lebih ke teman. Kalau teman siswa melakukan kesalahan, dia memposisikan dirinya sebagai teman. Kalau ibu-ibu yang lain, Bapak Manajer, tuh, berusaha Bapak untuk jadi Des. manajer. Kalau saya pakai, saya suruh saya. Usaha menjadi oh manajer. itu sayang. Kalau Bu Rauda biasanya ada di mana? Kalau saya di kelas saya berusaha untuk menjadi manajer. Oke, berusaha untuk manajer. Kalau Ibu Yosa? 2 dan 4. 2, yaitu pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau. Kalau Bu Mina? Karena saya wali kelas, saya berusaha menjadi nomor 5. Berusaha menjadi nomor 5. Kalau saya itu jujur Bapak Ibu, sebelum saya ikut penggerak, saya itu kayaknya ada di posisi 2, 3, 4. Teman kadang-kadang, tapi kalau siswa bersalah, kamu tuh loh, apa yang salah gitu. Saya mungkin biasanya gitu. Kemudian kamu kok gitu. Kadang-kadang menempatkan posisi saya itu ya teman, tapi waktu sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak itu kayaknya nggak pernah manajer, jarang sekali. Yang lebih sering kali pemantau kali. Itu biasanya dipakai lagi gitu biasanya. Nah, itu kenapa nggak pakai sendal lagi? Jadi gitu.
Kalau saya biasanya cenderung ke pemantau. Jadi ciri-cirinya Bapak Ibu, kalau penghukum itu biasanya dia lebih cenderung agresif, suka marah-marah kalau katanya anak-anak. Nah, jadi suka marah-marah, kemudian lebih cenderung pokok intinya apapun yang dilakukan anak salah. Kalau pembuat rasa bersalah itu anak gurunya itu dia kalem ngomongannya. Kamu kenapa kok salah? Suaranya nggak perlu teriak-teriak. Kalau penghukum itu pasti teriak-teriak. Kalau pembuat rasa bersalah itu enggak, dia pelan, tapi mencelup, menusuk hati. Nah, kalau pembuat rasa bersalah gitu. Kalau teman, kita mungkin cenderung kenapa kamu kok begitu? Alasannya apa? Ya udah nggak apa-apa, hari ini aku maafkan. Kalau pemantau ya itu tadi saya, itu kenapa itu? Itu kenapa? Kok nggak pakai sepatu itu? Jadi seperti itu. Kalau manajer di sini di disiplin positif itu kita diarahkan memang untuk belajar ke dalam posisi manajer. Kita tanya dulu, kita tanya motivasinya kenapa dia melakukan kesalahan. Kita tanya itu, kita selidiki kebutuhan dasarnya apa. Kita tahu dulu. Setelah itu kita arahkan dia untuk mencari solusinya sendiri. Itu yang memang yang lebih diarahkan di sini di disiplin positif adalah posisi manajer yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Masih belajar. Mari kita sama-sama belajar semua ke dalam bergeser ke arah posisi manajer. Nggak bisa Bu ini. Menurut otaknya seperti nggak apa-apa, nggak bisa. Semua butuh proses. Semua tidak dilalui dengan bim salah bim abrakadabra. Nah, ini perbedaannya. Ketika ada kasus misalkan di sini ada adik itu terlambat ke sekolah. Kalau dia posisi kontrol penghukum sebagai guru, maka yang dikatakan terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu sampai teriak-teriak. Jadi seperti itu. Udah sana pungut sampah, kan gitu. Waktu saya pikir Jadi kalau posisi penghukum seperti itu. Kemudian kalau posisi kontrol pembuat bersalah, kalau Adi yang terlambat itu ngomongnya gini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah janji ke ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Nah, bahasanya pelan ya, pelan benar. Tapi ya itu menusuk di dalam hati sanubari. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Karena akhirnya muridnya merasa bersalah tuh. Nah, akhirnya meratapi muridnya. Menangis, enggak Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, gitu. Kalau dia ada di posisi kontrol teman, ini kalau posisi kontrol teman. Gimana sih kamu? Nah, habis itu Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukannya kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa, dia nggak akan marah, tapi sampai bergurau menasehatinya. Itu kalau posisi teman. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu jawab. Sambil pokok dia kalau memarahinya nggak pernah ada yang mengerikan lah, dia teman. Kemudian kalau posisi kontrol pemantau, jadi ya itu tadi, di situ terlambat lagi 15 menit, apakah kamu sudah mengerti? Dan dia mengarahkan ke konsekuensi apa kalau terlambat, diarahkan karena dia pemantau. Kalau misalkan biasanya anak-anak itu nanti tahu. Kalau posisi manajer di sini, berarti guru itu punya Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana? Kamu alasannya apa? Ditanya tuh alasannya apa? Dia terlambat. Kemudian gurunya bertanya lagi, kenapa nggak bisa di tepat waktu? Kemudian dia tahu alasannya, mencari solusi bersama agar dia tidak terlambat lagi, seperti itu. Oke, sekarang kita coba pertanyaan pemantik dulu. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa? Membuat rasa bersalah. Membuat pelanggaran. Membuat rasa bersalah. Oke, oh tepat sekali. Selanjutnya yang ini, apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Manajer. Memantau atau manajer?
Pemantau atau manajer? Manajer fix? Oke, manajer tepat sekali. Tepuk tangan dulu biar gak sepi. Selanjutnya, yaitu yang ini ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bu bantu bereskan. Karena nanti Bu bantu ya. Nah, berarti dia memposisikannya sebagai teman. Ya, tepat sekali. Yang terakhir, apa yang telah kamu lakukan? Oke, karena yang belum adalah pemantau, maka dia adalah posisi kontrol pemantau. Tepat semua jawab benar ya. Jadi udah tahu nanti kita akan berposisinya di mana. Tepuk tangan dulu. Nah, posisinya di mana udah paham. Nah, sekarang yang ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini guru biasanya di awal pembelajaran kegiatan ini dibentuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah itu biasanya dibentuknya di awal pembelajaran baru. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi ada kesepakatan, bukan kita yang membuat kesepakatan tapi kita tawarkan ke murid kalau di kelas. Kalau sekolah mungkin Bapak Kepala Sekolah mengundang wali murid, semua guru, komite, kita buat kesepakatan sekolahnya seperti apa, kita tawarkan. Jadi kalau anaknya berbuat salah, nah ini loh kesepakatan sekolah yang dilanggar anakmu. Jadi kita nggak perlu lagi mencari-cari instrumen ini bagaimana, itu kalau kesepakatan sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi seperti itu kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, dia lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Misalkan, dilarang lari-lari di kelas, bukan kalimatnya dilarang, tapi bagaimana berjalan pelan-pelan. Jadi diubah kalimatnya lebih positif lagi. Sedikit saja biar jadi keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, nanti lupa. Jadi sedikit aja biar mudah diingat. Kemudian yang bisa diterapkan di kelas, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama buatnya. Nah, yang terakhir, materi terakhirnya tentang restitusi. Kira-kira ada yang tahu nggak tentang restitusi, Bapak Ibu? Restitusi. Ada yang tahu? Masih asing ya? Oke, nggak apa-apa. Restitusi ini ada juga di materi PMM Mandiri. PMM Mandiri, Bapak Ibu bisa mengakses. Tapi kalau di sini nanti dirasa ilmunya kurang, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang ditawarkan sama pemerintah itu, yaitu penyelesaian masalah bukan dengan menghukum, bukan dengan konsekuensi, bukan dengan penghadangan, yaitu dengan cara restitusi. Posisinya di mana? Posisinya di manajer. Kemudian yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini, Bapak Ibu, tidak bisa diterapkan diri sendiri. Dia harus berkolaborasi bersama semua guru, wali murid, kepala sekolah. Jadi kalau berdiri sendiri itu nggak bisa. Dia harus diterapkan bersama-sama. Ciri-ciri restitusi di sini, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar diri dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memilihkan solusinya, tidak dalam memaksa anak-anak. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Tadi kan kita tahu kebutuhan dasar apa anak-anak itu, sehingga dia melakukan kesalahan. Kita selidiki dulu. Nah, itu dari kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik yang tadi yang saya sampaikan. Fokus pada karakter dan bukan tindakan.
Restitusi itu untuk menguatkan, restitusi itu berfokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada menang kalah, tapi menang-menang. Nah, ini perbedaan dari restitusi. Nah, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di sini, kalau di penerapan segitiga restitusi, yaitu tadi guru itu ada di posisi sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan siswa. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapan-tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita itu kadang-kadang kalau menyelesaikan masalah dengan siswa itu melakukan tahapan restitusi, segitiga restitusi. Benar nggak? Kadang-kadang kita nanya, kenapa kamu kok berbuat salah? Nah, itu udah dalam tahapan menstabilkan identitas. Tetapi mungkin kita tidak tahu, oh yang aku lakukan itu adalah tahapan segitiga restitusi. Walaupun mungkin tidak utuh, karena kita tidak membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tetapi kita memiliki hanya karena menanyakan karena peraturan apa yang kamu langgar, seperti itu kan. Nah, kalau di pelajaran Bapak Ibu, mungkin karena sebaiknya dibuat dulu keyakinan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jadi keyakinan mana yang kamu langgar. Nanti untuk segitiga restitusi pelaksanaannya melalui 3 tahap seperti itu. Nah, ini dia yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Kalau dia yang pertama menstabilkan identitas itu adalah kita tanya ke anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita dem-dem dulu istilahnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita cerita dulu waktu bapak sekolah atau ibu sekolah itu pernah kok juga berbuat salah. Kan manusia gak ada yang sempurna. Itu masuk ke dalam tindakan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu kita tanya alasannya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Dengan melihat 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian motivasinya apa? Kita memposisikan di posisi yang mana? Kemudian kita tanyakan juga nih kalau validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, nanti dia akan tumbuh tuh kesadaran dirinya. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita lakukan atau kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi segitiga restitusi di sini itu identitasnya kita membangun disiplin positif yang sukses. Kalau disiplin positif yang gagal tadi adalah hukuman, penghargaan. Kita diarahkan ke dalam posisi manajer. Gak apa-apa, belum bisa, yang penting kita belajar. Nah, kalau contoh penerapannya Bapak Ibu, saya sudah mencoba membuat videonya, ada di YouTube saya kalau mau nonton, ada. Kemudian udah, terima kasih, udah selesai. Jadi sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, boleh silakan. Balik ke slide yang tadi. Oke, slide yang sebelumnya. Yang ini? Sampai terus lagi. Yang paling ini. Oke. Boleh. Jadi saya yang ingin saya tanyakan ini begini Ibu, posisi kontrol guru. Jadi apakah kami ini harus dituntut menjadi yang manajer itu, atau memang Bapak Ibu guru di sekolah ini masing-masing boleh memilih dari kelima poin ini? Kalau sepemahaman saya tadi, kita itu dituntut menjadi manajer, sedangkan kita yang berbeda karakter, kalau hanya manajer saja, itu mungkin menurut saya kurang tepat juga Bu untuk menangani anak-anak yang memang kadang-kadang bermasalah.
Jadi saya ingin penjelasan yang lebih lanjut, Ibu. Jadi Pak Lilit lebih cenderung ke posisi mana yang menurut Pak Lilit sesuai karakter Pak Lilit? Kalau saya sendiri itu yang nomor 1, Ibu. Oke. Jadi Nomor satu. yang nomor 1. Yang ingin saya tanyakan itu apakah kami ini dituntut harus mengejar ke poin kelima itu yang dibilang manajer itu. Oke, terima kasih ya Pak Lilit atas pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Nah, jadi yang benar itu Bu, kita tuh posisinya apakah wajib ain gitu, posisi manajer. Sementara saya itu perangainya memang seperti ini. Yang benar itu Pak Lili, kita tuh prosesnya belajar. Nggak serta-merta bahwa ketika kita dapat materi ini, saklek besok langsung harus manajer. Kalau kita sekarang ada di posisi penghukum, ternyata setelah kita dapat materi ini, oh ternyata kalau penghukum itu efeknya seperti ini. Nah, kita belajar dulu nanti ke posisi teman. Kalau kita di posisi teman itu belum mampu langsung ke manajer, ya kita belajar dulu di mana posisi. Yang penting dalam materi ini bahwa identitas gagal itu adalah menghukum itu kita hanya membentuk karakter identitas gagal. Kalau kita mau membantu ke identitas anak yang sukses yang kita hasilkan sesuai visi sekolah, berarti kita harus belajar ada di posisi nomor 5. Kalau nggak ada di posisi nomor 5, ya kita belajar dulu di pemantau atau teman. Yang penting kita tidak saklek di posisi nomor 1. Coba diubah. Jangan ada di posisi nomor 1. Jadi seperti itu. Oke, sudah bisa diterima? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Saya rasa materi yang saya sampaikan cukup, sudah selesai. Terima kasih untuk waktu luangnya Bapak Ibu. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.